Oke, hari ini kalian berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Seperti yang sudah pernah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu kita sudah membahas tentang teks prosedur, di mana minggu kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian dari teks prosedur, kemudian strukturnya, dan juga Ibu sudah kasih contoh tentang bacaan. Yang pertama ada konjungsi, kemudian yang kedua ada jenis kalimat, dan yang ketiga ada kata kerja. Oke, langsung saja kita bahas materinya satu persatu. Mari. Kebahasaan yang pertama itu konjungsi, di mana konjungsi adalah kata penghubung. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar kalimat, bahkan antar paragraf. Pada teks prosedur digunakan konjungsi temporal yang menyatakan urutan waktu. Ingat ya, terdapat kata temporal. Dari kata tempo saja itu sudah menyatakan waktu. Seperti contoh kalimat di bawah ini. Setelah air mendidih, kemudian masukkan kentang yang sudah dikupas tersebut. Dari kalimat tersebut yang menyatakan urutan waktu yaitu setelah dan kemudian. Jadi kata penghubung yang menyatakan waktu tersebut bisa ditempatkan di awal kalimat dan juga di tengah kalimat. Sebab gunanya kata penghubung ialah untuk menghubungkan kalimat. Kemudian setelah itu ada beberapa kata penghubung yang menyatakan waktu. Seperti setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah itu, dan selanjutnya. Kemudian kebahasaan yang ketiga ada jenis kalimat. Jenis kalimat dibagi menjadi 3. Sebelum itu kita bahas dulu apa itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang memiliki keutuhan makna. Kalimat ini ditandai dengan titik, tanda seru, atau tanda tanya. Kalimat juga dinyatakan sebagai kalimat apabila di dalamnya terdapat subjek dan predikat. Ini jenis kalimat dalam teks prosedur yang pertama, yaitu kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Terdapat kata apa, siapa, di mana, bagaimana, berapa, dan mengapa. Contohnya, tahukah Anda makanan khas Indonesia apa yang disukai masyarakat daerah Sunda? Dari kalimat tanya tersebut merupakan pertanyaan yang menanyakan mengenai makanan khas. Dari kata tanya tersebut, apa yang ditanyakan? Yaitu kata apa. Yang ditanyakan mengenai makanan khas Indonesia yang disukai masyarakat daerah Sunda. Kemudian jenis kalimat yang kedua ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat berita. Berisi pernyataan berita atau informasi. Contohnya, nasi goreng adalah makanan khas Indonesia berbahan nasi yang dicampur bumbu rempah tertentu. Karena di sini merupakan informasi, itu kalimat deklaratif, makanya contoh nasi goreng ini adalah contoh yang menyatakan informasi bahwa informasinya adalah nasi goreng itu makanan khas Indonesia yang berbahan nasi yang dicampur dengan bumbu
rempah tertentu. Dan yang ketiga adalah kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Di dalamnya terdapat kata permintaan, larangan, imbauan, dan harapan. Contohnya, siapkan bumbu seperti bawang merah, cabai, kecap, tomat, dan garam. Di sini dalam kalimat tersebut apa yang diperintah? Nah, perintahnya itu kan harus menyiapkan bumbu. Terdapat dari kata siapkan. Itu merupakan ketiga jenis kalimat dalam teks prosedur, yaitu ada kalimat deklaratif, kalimat imperatif, dan juga kalimat interrogatif. Gimana? Kalian sudah paham semua? Kalau sudah paham, kemudian kebahasaan yang ketiga ada kata verba, yaitu kata kerja. Kata kerja digunakan sebagai predikat dalam kalimat. Verba ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada verba material dan juga verba tingkah laku. Verba material adalah jenis kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Sedangkan verba tingkah laku adalah jenis kata kerja yang mengacu pada sikap dengan ungkapan verbal, bukan tindakan fisik. Jadi ingat ya, perbedaan antara verba material itu adalah verba tindakan fisik, sedangkan verba tingkah laku itu mengacu pada sikap. Contoh dari verba material yaitu seperti menggoreng, mengiris, mengaduk, mengangkat, menulis, dan sebagainya. Sedangkan contoh verba tingkah laku seperti menolak, memahami, menyetujui, merasa, dan sebagainya. Mudah kan memahami antara verba material dengan verba tingkah laku. Contohnya, yang pertama ada verba material. Contoh, kita perlu mengaduk bahan-bahan tadi sampai rata. Mana yang termasuk verba material? Ya, itu terdapat pada kata mengaduk. Karena mengaduk ini merupakan tindakan fisik, ya kan? Tangan kita bergerak mengaduk-aduk bahan. Contoh dari verba tingkah laku. Contohnya, kita akan merasakan kelezatan dari bumbu-bumbu tersebut. Nah, terdapat kata merasakan sebagai verba tingkah laku karena merasakan itu merupakan mengacu pada sikap, bukan tindakan secara fisik. Itu contoh dari verba material dan verba tingkah laku. Mudah kan? Kemudian dalam teks prosedur ini terdapat ciri-ciri teks prosedur. Cirinya, yang pertama itu berisi langkah-langkah, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga dijelaskan secara detail, yang keempat bersifat aktual dan akurat, yang kelima menggunakan kata kerja aktif. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and